Militer Israel dilaporkan tengah mengalami krisis pasukan perang saat kondisi pertempuran di Gaza dan sekutunya meningkat. Mereka kekurangan 10.000 tentara perang, yang mana 7.000 diantaranya berada di unit tempur. Atas hal itu, tentara Israel memperpanjang dinas wajib militernya selama 4 bulan. 4 bulan tambahan itu akan diklasifikasikan sebagai tugas cadangan, yang mana bisa memungkinkan prajurit untuk menyelesaikan total 3 tahun dinas militer. Pernyataan itu disampaikan militer Israel dilansir dari Tribun News pada Senin 28 April. Militer Israel juga akan membatalkan cuti pra-pembebasan bagi para prajurit, sehingga prajurit harus menjalani masa tugas penuh selama 3 tahun sebelum diberhentikan. Adapun sejak bulan lalu, media Israel melaporkan bahwa Angkatan Darat mengalami krisis pasukan. Krisis tersebut terjadi karena semakin banyak prajurit yang menunjukkan kurangnya motivasi dan keengganan untuk bertugas. Militer Israel bombardir gudang rudal presisi Hizbullah. Gudang rudal tersebut terletak di pinggiran selatan Beirut. Serangan itu terjadi pada Minggu 27 April 2025. Dilansir dari The Times of Israel, tidak ada laporan mengenai korban dalam serangan itu. Presiden Lebanon Joseph Aoun mengutuk keras serangan Israel di Beirut itu. Ia meminta Amerika Serikat dan Prancis sebagai penjamin gencatan senjata Israel dan Lebanon untuk memaksa IDF menghentikan serangannya. Pasalnya, sudah 3 kali Israel melanggar gencatan senjata sejak ditetapkan pada November 2024. Presiden Lebanon juga menuduh Israel berusaha mengganggu stabilitas negaranya. Ia juga memperingatkan bahwa hal itu akan meningkatkan ketegangan di kawasan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk pertama kalinya telah menetapkan tanggal berakhirnya perang Gaza, namun juga menggarisbawahi jika tujuan perang dari militer Israel tercapai. Mengutip Kabarni pada 29 April, hal itu diutarakan oleh seorang sumber keamanan senior Israel pada Senin 28 April dalam pembicaraan tertutup, menyatakan bahwa Netanyahu telah menetapkan berakhirnya perang di Gaza pada bulan Oktober mendatang. Surat kabar Israel Hayom melaporkan bahwa itu adalah tanggal target maksimum, serta jika kondisinya tepat dan tujuan tercapai, perang akan berakhir. Pada saat yang sama, pemerintah Israel tidak membantah pernyataan yang belum pernah terjadi sebelumnya tersebut. Menurut sumber Israel, alasannya adalah perang tidak akan berlangsung lebih dari 2 tahun. Sumber yang sama mengatakan bahwa pendudukan menolak usulan gencatan senjata yang mencakup Hamas untuk tetap menjadi organisasi bersenjata di jalur Gaza, merujuk pada pelucutan senjata Hamas sebagai prasyarat untuk mengakhiri perang. Jet tempur dan traktor penarik milik Angkatan Laut Amerika Serikat dilaporkan hilang di Laut Merah. Mengutip Al Arabiya pada 29 April, hal itu diumumkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat di X pada 29 April 2025. Lebih tepatnya tertulis bahwa USS Harry S. Truman kehilangan sebuah FA-18E Super Hornet, sekaligus sebuah traktor penarik saat kapal induk tersebut beroperasi di Laut Merah pada 28 April kemarin. Menurut sebuah pernyataan, sebuah personil telah ditemukan dan seorang pelaut Angkatan Laut mengalami cedera ringan. Diklaim bahwa investigasi sedang dilakukan hingga saat ini. Senada seorang pejabat Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim memberikan pernyataan, mengatakan bahwa jet tempur FA-18E jatuh dari USS Truman saat kapal induk itu berbelok tajam untuk menghindari tembakan dari Houthi. Kelompok Yaman itu diklaim sebelumnya mengaku bertanggung jawab atas beberapa serangan terhadap Truman. Iran mengklaim bahwa Israel terlibat dalam kecelakaan meledaknya pelabuhan terbesar Iran, Bandar Abbas, pada 27 April 2025, serta menuduhnya telah menanam alat peledak di dalam kontainer sebelum ledakan. Mengutip Times of Israel pada 29 April, klaim itu diutarakan oleh anggota parlemen Iran Mohammad Siraj pada Minggu 27 April 2025. Meski pihak berwenang masih berupaya untuk memastikan penyebab ledakan tersebut, anggota parlemen itu mengklaim bahwa Israel bertanggung jawab.
Ia mengatakan bahwa alat peledak ditanam di kontainer pengiriman yang menyebabkan ledakan tersebut. Ia menekankan bahwa itu bukanlah kecelakaan, melainkan bukti jelas bahwa Israel terlibat dalam ledakan itu. Ia mengklaim bahwa ada bahan peledak yang ditanam di dalam kontainer, baik di negara asal maupun di sepanjang rute pengangkutan. Ia juga menerangkan bahwa pihaknya tidak mengesampingkan kemungkinan adanya keterlibatan faktor internal dalam penanaman bahan peledak di dalam kontainer, mengingat ledakan terjadi di 4 lokasi berbeda.